Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi-mugi kang jawabe semangat kanthi ikhlas njing-njing mlebet surga. Amin. Berarti njing-njing sedo santen. Mergi syaratnya mlebet surga niku kedah sedo riyen. Pura nama mboten? Nire. Oh, iya. Mau ulangi sebentar boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau izin lepas masker nggih. Bareng nggih, Pak Lurah. Alhamdulillah ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Rasulullah mereka pernah ngomong, orang paling pelit itu ketika disebut namaku tidak bersolawat. Kula ulangi mulai, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ngenten kok pengen mlebet surga. Lah nyebut sing dados dalane mawon mboten purun lho jenengan pripun niku. Ingkang kula hormati Pak Jilan sekalian, kalian Bapak Yunus sekalian, para sepuh, ini sepuh, para alim, para ulama, dan hadirin yang datang pada siang hari ini. Alhamdulillah perjalanan Masya Allah ini Mas Ikhwan mencari jodohnya itu melewati bukit, melewati jurang, ditempuh ini. Padahal larinya walid ngoten niku. Kok widugi mriku. Alhamdulillah. Maka sing jomblo ngajeng kula sing moto niki gendang nurun. Nggih sih Mas nggih. Jomblo nggih. Kok ya pas ning ngarepku. Ketun sampe ya. Alhamdulillah. Pernikahan itu Masya Allah Mas Ikhwan, sampean menemui Mbak Atifah ya Mas. Kalau ngeten niku dereng digantos niku Masya Allah sudah dalam menemui kesuciannya. Artinya nopo? Tidak banyak atau justru banyak hari ini kita lihat wanita itu menikah setelah LKMD, lamar keri meteng dhisik. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika engkau menemui dalam kesuciannya. Pandai-pandailah memberikan yang terbaik untuknya. Ayyukum ahsanu amalan, dengan sebaik-baik perbuatan. Insya Allah Pak Yunus kali Ibu ngerawati saat dirinya lahir dalam kandungan sampai lahir menikah insya Allah dengan penuh kasih sayang. Tidak pernah berkata kasar-kasar, leres ya Pak. Maka jangan sampai meskipun setelah akad nikah aku terima nikahnya, maka tanggung jawab dari bapak berpindah kepada jenengan, terus kemudian jenengan kok ningali bojone gak iso masak, bengak-bengok. Padahal di rumah nek mboten masak didilus kali ibu. Jangan sampai penak ning omahku dhewe. Maka berikanlah sikap yang terbaik. Begitu juga untuk Mbak Atifah. Masya Allah Pak Jilan sampun didik Mas Ikhwan sampai kami begini, penting ya Mas. Alhamdulillah dengan kemandirian sampun nyambut damel piyambak, larene alit tapi niki gusit ya. Masya Allah niki. Biasanya alit-alit niki karena kuatah. Amin. Nggih napa nggih? Niki kleresan nyuwun putu pinten, Pak? Oh kali. Mereka pinten? Oh 5, 7 berarti Pak. Tambah mawon ngoten nggih, gambele. Amin. Banyak anak, banyak rezeki. Raketang mumet nek kelagati. Nggih. Maka berikan kasih sayangnya. Jangan sampai kemudian kata tadi yang disampaikan di bacaan Quran, walladzi anzala sakinah, Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan itu enggak muncul.
Sampean sebelumnya tidak pernah pacaran, tidak pernah ngobrol jauh, maka butuh saling memahami. Sering saya mengatakan ta'aruf itu bukan sebelum nikah saja, tetapi sebelum menikah itu hanya awal. Ta'aruf itu dari itu sampai sepuh, sampai meninggal. Dengan sering kita mengenal, maka muncullah kata tafahum, saling memahami. Tidak mungkin orang itu saling memahami. Oh iya dek, gulamu asin kan ya gulane Malang karo Ngawi beda. Gulane garume asin dek, ancen yo Malang karo Ngawi iki beda. Itu akan muncul rasa tafahum. Yang pertama. Yang kedua, dalam surat Ar-Rum Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi. Nanti saya panjangkan ayatnya. Ini saya disetop sama Satgas, maka saya cuplik ayatnya mawon. Mergi corona ini kira bingung. Dia napa nggih? Sing undangan nggih sepi, sumbangan nggih sepi. Tapi medali biaya panggah rame. Nah niki Satgase enten mboten? Mboten enten nggih. Lagi Jawa sekecil mboten napa-napa nggih, kerantos sotune dugi ekspor nggih. Maka Allah menyampaikan wa min ayatihi, dan salah satu tanda ayat-ayatku di dalam dunia ini adalah an khalaqalakum in anfusikum azwaja. Allah menciptakan dari dirimu itu pasanganmu. Maka Allah ingin menyampaikan boten saged, boten pareng kok manusia niku nikahi sanese. Niku boten pareng. Manusia laki-laki menikahi ini manusia perempuan. Nggak boleh sama jin, kucing. Estu, teng Jepang niku enten yang rabi kali nikah, nggak boleh. Dan ayat ini Allah sejajarkan dengan penciptaan yang lain, alam semesta, dunia dan seisinya. Masya Allah. Artinya pernikahan itu bukanlah sesuatu yang remeh. Di ayat yang lain Allah katakan mitsaqon ghalidho, perjanjian yang agung. Dalam Al-Quran cuma 3 disebutkan perjanjian. Salah satunya pernikahan. Maka Mas Ikhwan kali Mbak Atifah, pernikahan itu bukan sekedar seperti organisasi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun reor. Ganti bojo berarti nek reor. Mboten itu. Cocok dilanjutin, mboten cocok keluar organisasi tidak. Tetapi ini perjanjian yang agung, yang Masya Allah. Kalau ada selisih niku pasti. Makanya pernikahan itu bukan meniadakan masalah atau menyelesaikan masalah. Nggih leres damel jomblo, nikah niku menyelesaikan masalah untuk tidak dibully. Nggih napa nggih Mas? Nggih ta. Pun boten dibully, pun boten disenggahi. Niku nggih leres, tapi sebenarnya menikah itu memunculkan masalah yang lain. Nggih napa nggih Bapak Ibu? Saderenge bapak-bapak ngoten niku enjing ngopi ngerokok saya nyantek. Jing-jing bar nikah ngopi ngerokok. Wala Pak pandang mergawe kono lho. Bapak anake butuh duit ke sekolah terus rokok aneh. Betul nggih. Mungkin nek ibuke nggih ngoten. Saderenge nikah nggih nyantai masaking. Bu weteng kula luwe bidang sutik geni. Lah muncul masalah baru. Bedanya sebelum menikah, ketika ada masalah, maka yang ada ya 2. Kalau masalah itu selesai. Kalau nggak selesai, galau. Kalau sudah menikah, kalau selesai muncul sakinah, tenang. Alhamdulillah masalahnya sampun selesai. Belum menikah, belum selesai masalahnya, nggak selesai masalahnya, muncul saling memahami. Oh istriku ternyata begini. Suamiku ternyata begini. Inilah ta'arufnya. Maka ta'aruf itu enggak sebentar, akan muncul saling pemahaman. Jadi dibina baik-baik, memperlakukan dengan baik, benar,
dalam Al-Quran Allah mensifati wanita itu, istri itu adalah ladang-ladangmu. Ning nggih nek maculi niku nggih ngertos wayahe. Nggih ada waktunya dengan cara yang baik. Maka Masya Allah, bagaimana kemudian kita harus menjaga itu. Yang ketiga, pasti nanti Mas jenengan sampun nikah, gitu. Niku ditanggapi kapan punya momongan, ini ngomongin. Mungkin pun anak tunggal, ya adiknya kapan metune. Mungkin ketelu, kapan sing ketelu. Ya rumah saya kayak ternak kucing. Tapi sulit sapi mawon, kok gampil ngomongin. Tapi ternyata di dalam Islam, di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun kalimat yang menyebutkan ya Allah segerakan berikan aku keturunan. Coba dicari. Mungkin kalau kalian itu belum kekabaran. Tapi Allah mengatakan lewat satu ayat dan beberapa ayat yang lain yang kemudian itu adalah bagian dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tidak ada di sana Allah menyebutkan ya Allah yang aku kena anak. Apalagi kalau kita melihat sirahnya Nabi Ibrahim itu justru memiliki anaknya agak terlambat. Bahkan dapatnya dari anak istri yang kedua Nabi Ibrahim. Tapi lihatlah hari ini Nabi Ibrahim itu satu-satunya Nabi kecuali Nabi Muhammad SAW yang namanya disebut oleh kita semuanya. Bahkan dalam sholatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Masya Allah, sebuah teladan yang sering kita lupa. Doanya apa? Hablana min azwajina, jadikanlah ya, dari istriku itu qurrata a'yun. Karena Nabi Ibrahim yakin anak dan cucu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita lupa mendoakan bagaimana kalau anak ini lahir. Jadi yang harusnya kita doakan itu adalah bagaimana setelah kelahirannya, mampukah menjadi anak solih-solihah, mampukah menjadi anak yang menyejukkan mata kedua orang tuanya, yang menjunjung tinggi agama dan negaranya. Saking lupanya orang itu banyak mintanya punya anak, tapi lupa bagaimana cara mendidik dan membesarkan anaknya. Maka kita lihat doanya Nabi Ibrahim itu tembus sampai sekarang. Nabi Muhammad SAW itu masih garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Jadi monggo yang pengantin baru doanya Rabbana hablana min azwajina. Tapi sampun baca doa perlindungan ya Mas. Sampun. Sing salangkahe berikutnya disambun. Disambun apa dereng? Mungkin donga tok dereng bacete. Mungkin WA mawon nek dereng nggih. Nah, ternyata Masya Allah, maka butuh untuk bagaimana kita itu yang pengantin baru, yang pengantin lama, mari kita doa. Kok anaknya nyun sewut sur, lagi angel dituturi, dikecup keningnya. Sambil kalau nuturi anaknya itu doanya doa Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diuncuk dengan ubun-ubune le anakku ayo sholat. Insya Allah niku anake ngetek mau. Estu napa meneh bapake ngeten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapake langsung ambil wudhu. Pun anake mboten saged kengken. Niku ngetek teng njing. Tapi nek bapake le nduk jangan sholat. Lah bapake lho tesik jemeneng ning mriku layah-layah. Kali ngrungokne layah-layah enak tenan. Ya anake mboten purun, malah ngengkel. Napa meneh sakniki anak sekolah online, kathah masalah kali bapak ibune. Sekolah sak jam, sak minute main game terus. Maka banyak-banyak meminta kepada Allah. Yang membolak-balikan hatinya manusia itu adalah Allah. Mboten pertados. Mari kita lihat
Di dalam Al-Quran itu ada bapak dan anaknya solih. Ada. Sinten niku? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Bapak solih, anaknya mboten blas. Sinten menika? Nabi Nuh kali putrane. Ya toh? Nah, kantun. Jadi kesolihan orang tua belum tentu menurun pada anaknya kalau kita tidak mengenalkan pada Robnya. Insya Allah kalau anak itu dididik dengan baik, dengan cara yang baik, mungkin kalian mbahku, mbah tini niku boten mungkin nyentak. Sakit ugi malah sayang remen kali mbahku kalian mbah tini. Maka Mas, nanti kalau sekalipun tinggal di Kedung Rawi, jangan sampai ketika nanti misalkan ibunya Mbak Atifah WA, "Duh aku kangen karo anakmu." Jangan menunggu, "Ya Bu somben. Bismillah, doakan nanti ada rezeki." Langsung berangkat. Nanti ada jalan rezekinya. Sering-seringlah menyenangkan hati orang tuanya sampean. Jadi bapak jilan kali ibu itu adalah orang tua kandung. Jangan dianggap Pak Yunus dan ibu itu mertua, tapi anggaplah sebagai orang tua juga yang Allah baru hari ini pertemukan. Sehingga baktinya sampean sama. Kulo ngrasakne piyambak, kulo nikah niku gajine mung 100.000. Estu niku mboten ngapus. Kulo setahun langsung bangun rumah. Mergi napa? Mora sepah kulo niku kan gerah ginjal. Sewaktu-waktu nek kulo dipanggil nggih langsung mriko. Pun mboten kakean pamit. Mungkin dikengkeng kali wong tua, kulo langsung tandani. Ternyata dari lisan-lisan beliau itu ridho yang masya Allah. Seperti hari ini tadi saya sampai ditelepon sama Mas Ikhwan. Pikirannya saya terlambat karena saya mau berangkat disuruh ibu belanja. Kebetulan ibu saya itu punya toko. Ini saya belanja dulu. Jangankan kok undangan seperti ini, kita sholat sunnah, ibu bapak kita memanggil, kita harus membatalkan. Maka kalau bapak ibu ibu manggil, jenengan pas teng Malang dangu, Pak Jilan kangen putu, langsung pulang. Jangan khawatirkan rezeki. Wallahu khairur razikin. Allah itu sebaik-baik pintu rezeki, sebaik-baik memberi rezekinya. Apalagi silaturahim, tolak kita birrul walidain pada orang tua. Insya Allah Allah akan perjalankan rezeki itu berkah. Kiai Haji Bahmun yang sering saya ikuti, beliau menyampaikan, mintalah rezeki itu bukan melimpah, tapi mintalah rezeki yang melimpah keberkahan. Kadosi alit atau 100-200 teng dompet, tapi rasa teng alit atinku ayem. Putrane, istrine bimbing gampang. Enten lho Pak, sugih melawah duwite, tumbas mobil katon duding, tapi anak bojone niku wahya dituturi. Estu. Lo modelnya tesih enom, tapi kebetulan kakean dolan. Dados ingat kata-kata. Maka Mas, sekali lagi jangan kemudian sampai asyik dengan keluarga sendiri, lupa berbakti pada kedua orang tua. Nggih Mas nggih. Wong kalau ben jemput teng Malang iki wani lho, nggih ta. Mboten ngetos omahe goleki sak entuke. Ngono cah cilik saka Pondel. Kula sing ngeterne Pak Lil. Pasti. Mboten turu blas teng mobil niku balan. Semangat tenan. Lah kok jebul teng mriku niku lho sajane ajeng ngatur wajahe. Lali maskere mboten dicopot. Niku estu niku. Terus sampai kalau mobil niku tek nang dalan. Lho Wan, kowe mau sempat delok wajah ibu patane calon. Belum Mas, lupa lah. Piye to iki? Lah tepe-tepe ning Malang niku kan ngeterne kula niki angsale ajeng ningali wajah lha kok iso lali. Lah niku nek tak delok Pak Irung karek separuh piye Wan. Lha piye. Jadi ningali matane tok niku pun terpesona niku, masyaallah. Kalau tinggali tangannya bubuk lah, coba pilih kalau pakai bubrobius. Maka semoga, niku nek saya itu, niku nek mau bis atau teng Malang yang kali itu nggak, turunnya paling jadi tak tidak SMP pacaran. Padahal ngimbutan, insyaallah. Maka itu Mas, jadi pernikahan itu luar biasa, kompleksitasnya masya Allah. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir Mas, abon Jawa-Jawa. Mereka dipilih kali pihak dapur, kadang-kadang metu ese. Jenengan nanti itu berkeluarga, baik di Ngawi maupun di Malang, pasti bertetangga. Kena panggil Bapak Ibu. Boten mungkin boten.
melakukan kebaikan dirasani, melakukan keburukan dirasani. Nggih napa nggih? Makanya di balik kesuksesan seseorang itu pasti ada rasan-rasan tonggo. Pun mesti niku. Nggih napa nggih? Tapi ternyata itu tidak boleh dalam Islam. Nggih napa nggih? Berarti njing-njing mboten rasan-rasan, Bu. Lah kok malah men. Nek ajeng rasan-rasan kula sukani kersane rasan-rasan dapat pahala. Saged berkah. Sepindah wudu nggih. Nomor kalih maca Al-Fatihah. Nek sajare Pak Yasin ping 3. Mengke sakwise niku maca ayat kursi. Nggih to? Bareng maca ayat kursi, maca Al-Baqarah ayat terakhir niku. Nggih to? Sampun niku maca trikul. Pun to mboten sios niku mungkin. Kok sampai tesik rasan-rasan setane kalah nih. Nangis nih gedek. Setane wis ngalih lho kok jepang rasan-rasan. Niku dadi setane malah ngrasani jenengan gendi. Maka Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni its. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jenengan beriman apa mboten? Beriman nggih? Alhamdulillah. Mergi niki salah satu tiket surga niku beriman. Nek mboten beriman sebelah surga. Ngertos nggih ngene? Ini sebelah tok niku lho, cerake jane nggih. Tapi beda hawane, setengale adem, setengale mboten nrimo panas, dicok-cok niku. Nah, ini sebelah ini. Maka kata Allah, jauhilah prasangka. Prasangka mawon itu suruh menjauhi. Lah rasan-rasan itu bukan sebagian prasangka, lebih dari prasangka kata Allah. Jadi inna ba'dadh-dhoni itu. Jadi kebanyakan dari prasangka itu pasti buruk. Maka ditinggalin. Mungkin jenengan nglakoni apik dirasani. Niki Pak Jilani, misalkan melakukan niki hajat niki saya dirasani. Elek tambah nemen. Nggih ngoten niku tetangganan. Lho estu kula bangun rumah niku setahun menikah bangun rumah, tanggane pun kuwatah sing ngeciwis. Kayak dibangun ki mara tuwane kae. Kayak kayune ketake kok nipake. Ya ngoten niku. Ah, kok sawet dep. Tumbas mobil dirasani meleh. Yuk meneng-meneng ning omah. Tiba-tiba di mobil apa yo mosok dituyul barang. Nggih ngoten niku. Estu niku sampai garwa kula niku nangis, Bu. Dirasani oleh tanggane teng arisan. Manuk niku nangis. Maka ini contoh satu lagi, Mas. Kalau perempuan nangis langsung dipeluk, Mas. Cobi waten mboten? Kula tingali bener ora meluke ngono lho. Kok beke kleru. Sampeyan kan gak duwe adik, gak duwe mbak tau, gak tau pelukan tau. Lah jajal kok kleru. Dipeluk dari situ secara psikologi hatinya itu akan tenang. Nggih napa nggih? Estu to, Bu? Nah, terus dipeluk oleh bapak. Nyamare mboten atos ngono. Bapak ini atas merangkul bojone mboten? Gak tahu. Sing dirangkul nyamure malah debok ngene. Mungkin didriya kok bojone ngelep langsung mender. Niku mergi kalih. Sing setunggal saged ugi niku ayem, sing nomor kalih kambreng keleke jenengan. Mending meneng timbangane ngeciwis semaput. Nggih napa nggih? Itu penting, Mas. Jadi bagaimana kemudian dengan tetangga tetap rukun. Jenengan mungkin sakniki pun mboten makili bapake, pun disebut Pak Ikwan, nggih ta? Arisan nggih Pak Ikwan. Undangan nggih Pak Ikwan, mboten Pak Jilan meneh. Nah, itu penting. Dan ingat nanti kalau suaminya bepergian, kata Allah, wanita itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita itu pakaianmu, gitu? Dan kamu juga pakaian dari wanitamu. Maka, tapi insya Allah pakaiannya Mbak Arifan itu yang sederhana. Wong nek mboten salah jilbabe setunggal, setunggal lemari jilbab standar. Dari baju nih, Mas. Jadi jilbab tok niku setunggal lemari. Niku mboten sah kaget. Perempuan ngoten niku. Ya ngajak ring pekan, nggih ta?
Ayo dik tumbas jilbab. Kuwi jilbab apa tadi warnane biru Mas. Dugi pekan. Lho keijone api ya Mas. Lho, lah ke sing pilih padha sing omah Mas Lambi. Cocok ketok ya Mas. Bidal niku anggaran 50.000. Mantuk dadel 500.000 niku dompet. Ampun kaget. Makanya bapak-bapak niku nek nganter ting sapting peken mesti paling pol nek mboten ting warung ting parkiran. Nggih napa mboten? Ya ngerti dompetnya dadel duel. Mungkin gak apa-apa mbak ditinggalin parkiran tapi dompetnya cuma sih dadal duel ini gak apa-apa, menyenangkan hati istrinya itu rezekinya Masya Allah. Maka ketika nanti Mas Ikhwan bekerja di luar sedang ngajar, jagalah rahasianya karena tadi apa pakaian jangan sampai auratnya itu nampak. Keburukan istri hanya suami yang tahu, keburukan suami hanya istri yang tahu. Jangan sampai ngomong tanggane bojoku lho tibake. Lah iya padha karo bojoku ta yo. Malah bojo-bojonan. Niku mboten Pak. Estu. Maka supaya kemudian Allah memunculkan waladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minina, 4 perkara tadi harus dijalankan. Seeling mboten Mas. Kula khawatir. Estu. Nikahane mau itu hasanah kok teng tiyang nikah niku. Niku pun konsentrasi ini piye ndak? Sitoke tangane ngenten-ngenten kadang ngoten niku. Ale demek-demekan ngoten niku. Nggih ta. Terus kadang sepaneng foto-fotonan. Dadi kula kados kei nasihat yang manten kawak-kawak. Makanya alhamdulillah niki mantene nggih. Semoga diingat, semoga menjadi bekal. Semoga Allah memberikan keturunan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Baik secara akhlak, baik secara tingkah lakunya, secara prejengane nggih solih, nggih ganteng, nggih pinter, purun apa mboten ngoten niku? Nggih purun, kabeh nggih purun. Dia anak nggo ganteng, pinter, soleh, sugih sombene piye. Nah niku daftaran calon mertua. Maka mugi-mugi kita saling mendoakan semoga manten yang baru dan manten yang lama-lama ini Allah turunkan dari tempat ini kesakinahan, mawadah, warahmah. Insyaallah nggih manten teng donya, akate di dunia, tapi Allah sambungkan sampai dipertemukan di akhirat. Allahumma amin. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa fil khair. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.